Pertama-tama, teman-teman silakan mengunjungi website mbkm, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Pada bagian atas ada itu button masuk. Nah, silakan klik masuk pada bagian atas kanan website. Kemudian di sini silakan silakan klik daftar yang pada bagian bawah. Karena di sini kita mau mendaftar. Ini kalau ini untuk login untuk email dan sandi. Jadi klik daftar, kemudian akan ditampilkan page selanjutnya itu tentang peran kalian sebagai user, apakah sebagai mahasiswa. Karena di sini sebagai mahasiswa, maka pilih saja bagian mahasiswa. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini yang mulai part yang pentingnya, di mana ini kita mulai mendapatkan akun dari MBKM ini. Yang pertama, teman-teman masukkan alamat emailnya. Ingat, alamat email ini tidak harus alamat email dari perguruan tinggi. Yang harus dipastikan adalah email ini aktif. Karena kita akan berkomunikasi di email ini. Jikalau teman-teman memasukkan email yang tidak aktif, maka teman-teman tidak akan bisa memiliki akun MBKM ini. Oke, alamat email, kemudian ketik ulang alamat email untuk memastikan tidak ada typo dari teman-teman. Silakan pilih kata sandi yang biasa teman gunakan atau yang mudah diingat. Kemudian ada beberapa validasi di sini, di mana minimal 8 karakter, setidaknya memiliki satu huruf besar dan ada angkanya. Lebih kurang seperti itu untuk kombinasi kata sandinya. Saya pikir teman-teman sudah aman dengan kata sandi seperti ini. Silakan diisi, kemudian klik selanjutnya. Di sini teman-teman akan dijelaskan di page ini tentang teman-teman harus mengisi perguruan tinggi asal teman-teman. Perguruan tinggi ini tolong diketikkan misalnya universitas apa gitu, benar-benar diketikkan sehingga akan muncul drop down list perguruan tinggi yang mendekati search word dari teman-teman tadi. Tolong diklik, jangan mengetikkan terus di enter saja, harus memilih dari drop down yang disediakan. Kemudian program studi, silakan cari program studi teman-teman. Ingat, ini jenjang S1, jangan sampai salah klik ke jenjang S2 atau S3. Silakan misalnya S1, misalnya ilmu komputer, berarti S1 ilmu komputer yang dipilih berdasarkan drop-down yang ditampilkan oleh aplikasi. Kemudian, isikan NIM teman-teman, kemudian NIK dan tanggal lahir. Ini semua ini kita jadikan validasi apakah teman-teman benar-benar terdaftar di suatu perguruan tinggi dan sudah ada di pangkalan data Dikti. Itu validasi kita untuk memastikan bahwa teman-teman memang bagian dari Kemdikbud atau bagian dari perguruan tinggi teman-teman. Setelah itu silakan centang dan kalau mau membaca penentuan penggunaan dan kebijakan privasi silakan dibaca terlebih dahulu dan klik selanjutnya. Nah, di sini jika ada selanjutnya ini dari website akan mengambil data teman-teman dari data teman-teman di PDDikti. Mohon dipastikan apakah benar nama teman-teman, tanggal lahir, jenis kelamin, NIM, universitas, program studi, dan jenjang. Jikalau memang itu adalah teman-teman, maka klik selanjutnya. Nah, kalau terjadi kesalahan data di sini, data teman-teman tidak muncul, teman-teman bisa bertanya ke helpdesk kita, atau bertanya kepada PIC dari perguruan tinggi tentang pangkalan data PDDikti, apakah belum dilaporkan, atau masih ada yang salah, lebih kurang seperti itu. Silakan klik selanjutnya. Kemudian di sini akan ditampilkan page di mana teman-teman silakan periksa email teman-teman untuk aktivasi akun. Kurang lebih nanti ketika aktivasi akun, teman-teman buka email teman di inbox, tampilannya lebih kurang seperti ini. Confirm your account. Hello, siapa nama teman-teman? Please click this link to activate your account. Nah, di sini klik linknya ini untuk mengaktifasikan akun teman-teman. Nah, ketika klik link, teman-teman akan diarahkan ke menu login. Isikan saja tadi email yang sudah terdaftar dan kata sandi dari teman-teman. Masuk, harusnya ketika berhasil akan tampilan seperti ini masuk ke dashboard kita. Namun di sini kalau sudah berhasil tampilan seperti ini. Namun di sini pertama-tama karena teman-teman baru pertama kali masuk aplikasi MBKM ada beberapa data yang harus dilengkapi. Ini berdasarkan kebutuhan dari untuk aplikasi kegiatan nanti. Lebih kurang ada data-data seperti data pribadi, lengkapi profil data pribadi Anda, kemudian klik saja selanjutnya. Di sini ada kontak pribadi juga, misalnya ada juga alamat. Nah, jangan lupa alamat domisili, isi alamat domisili. Alamat domisili merupakan tempat tinggal di mana teman-teman berada sekarang. Sedangkan alamat KTP adalah alamat sesuai dengan KTP. Kalau alamat domisili sama dengan alamat KTP, silakan centang saja, dia auto sama. Namun kalau berbeda, silakan diisikan lagi alamat KTP. Terus lanjut tentang kontak darurat diisi.
kemudian profil lengkap lagi tentang sosial media, kemudian dari akun bank teman-teman, pokoknya sampai hijau di bagian bawah page ini. Ya, kalau sudah hijau berarti profil teman-teman sudah lengkap dan pendaftaran untuk mendapatkan akun sudah berhasil dan lengkap. Lebih kurang seperti itu. Nah, bagaimana sih mendaftar kegiatan di Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sendiri? Saya langsung saja, saya menganggap teman-teman sudah di dashboard dan sudah lengkap semuanya, tidak ada lagi masalah akun. Ini kita fokus sekarang untuk mendaftar kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sendiri. Jika lo teman-teman ada di tampilan sama seperti ini, pada pojok kanan atas ada program, silakan diklik. Ya, nah di sini kan ada program yang sedang berjalan. Salah satunya itu adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini dibuka dari 14 Juni sampai 27 Juni. Nah, klik Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ini akan diarahkan ke form dari untuk pengisian pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Namun sebelum masuk sini ada beberapa validasi, di mana pertama teman-teman tidak boleh aktif di kegiatan lain semester ini. Misalnya teman-teman sudah diterima di kegiatan lain, maka tidak bisa mendaftar di kegiatan ini, karena tidak boleh double di kegiatan dalam satu semester yang sama. Kemudian ada beberapa hal tentang perguruan tinggi, di mana tentang akreditasi, tentang lain ada beberapa validasi. Nah, kemarin beberapa teman-teman banyak yang mengatakan kenapa PT saya tidak eligible, setelah saya tanyakan harusnya eligible. Nah, teman-teman silakan coba akses lagi, mohon dipastikan apakah benar, apakah masih seperti kemarin. Kalau masih, berarti memang perguruan tinggi teman-teman itu ada beberapa persyaratan tidak lengkap untuk mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Namun, jikalau kemarin itu tidak eligible, mohon dicek lagi per hari ini untuk memastikan ulang. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini dalam pengisian form ini ada 4 hal. Yang pertama, pilihan penempatan, periksa data diri, berkas, dan pernyataan komitmen. Di sini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof. tadi, ada pemilihan lokasi PT penerima. Jadi pulau, yang dipilih ini adalah pulau, bukan perguruan tinggi tujuan. Nah, di pilihan pulau ini pun kita kita buang pilihan antara misalnya teman-teman perguruan tingginya di Pulau Jawa dan alamat KTP teman-teman di Sumatera. Maka Sumatera dan Jawa ini tidak masuk ke dalam pilihan lokasi tujuan dari teman-teman. Karena di sini seperti yang dikatakan bahwa ini tentang kebinekaan, jadi kita harus bertukar kebudayaan. Jadi kalau teman-teman masih di tempat yang sama itu kebinekaannya tidak akan terlihat, maka kita sarankan teman-teman untuk memilih di pulau luar selain pulau dari perguruan tinggi teman-teman dan alamat KTP dari teman-teman itu sendiri. Silakan, ada 3 prioritas pilihan, silakan berdasarkan prioritas yang teman-teman inginkan, namun keputusan final itu ada di panitia. Nah, di sini ada pemilihan mata kuliah dalam jaringan. Nah, untuk pemilihan mata kuliah dalam jaringan ini boleh 0, karena nanti bisa saja teman-teman 20 SKS ini teman-teman ambil di perguruan tinggi tujuan nanti. Jadi kalau mau mengikuti perguruan tinggi yang teman-teman inginkan yang tidak ada di perguruan tinggi teman-teman sebelumnya, tetapi ada di misalnya di perguruan tinggi besar lainnya, perguruan tinggi negeri gitu. Silakan cari saja. Ketika pilih mata kuliah ini, teman-teman bisa mencari berdasarkan nama perguruan tinggi, program studi, dan nama mata kuliah itu sendiri. Tapi ingat jangan sampai ada beririsan. SKS untuk mata kuliah dalam jaringan ini ada 10 SKS. Oke. Kemudian periksa data diri. Silakan periksa data diri teman-teman. Ini kita ambil datanya dari PDDikti, misalnya nama lengkap, apa, jenis kelamin apa, perguruan tinggi apa, dan IPK. IPK ini harusnya, ini karena saya pakai data dummy, harusnya dilempar berdasarkan IPK teman-teman gitu. Kalau berbeda, silakan diklik, diubah, tetapi teman-teman harus mengupload transkrip teman-teman untuk menjadi bukti IPK dari teman-teman. Kemudian unggah berkas. Untuk diunggah berkas ini ada beberapa hal, ini saya skip. Nanti saya coba demoin sedikit. Nah, unggah berkas ada beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. juga. Kalau ketika selesai unggah berkas, ada beberapa komitmen yang harus teman-teman isi. Nah, di sini ada 2, simpan berkas dan kirim. Simpan berkas adalah untuk sementara layaknya draft. Kalau kirim itu submit yang sudah final, tidak bisa teman-teman edit lagi. Tapi ketika simpan berkas, ini kan ketika mata kuliah itu layaknya teman-teman membooking tempat duduk untuk di kelas mata kuliah tersebut. Jadi kita tidak bisa memberikan waktu yang lama kalau teman-teman tidak tidak jadi di mata kuliah tersebut. Sehingga ketika simpan berkas, mohon untuk finalisasi submit teman-teman dalam jangka waktu 3 hari. Karena kalau dalam waktu 3 hari teman-teman tidak finalkan form tadi, maka pilihan mata kuliah teman-teman tadi akan kita reset. Karena di sini satu kelas hanya 40, kita tahu banyak mahasiswa ingin kelas itu, jadi
di sini sistem booking, kalau teman dalam 3 hari teman-teman tidak submit final berkas teman-teman, maka di sini akan di-reset. Teman-teman bisa memilih ulang untuk melihat ketersediaan dari mata kuliah yang teman-teman pilih. Jadi seperti itu. Jikalau sudah submit tampilan seperti ini, formulir Anda sudah terkirim, pantau terus proses pendaftaran Anda pada halaman pengumuman ini untuk mendapat informasi selanjutnya. Silakan pantau sendiri. Ini kalau tampilan sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil mendaftar. Dan pada menu kegiatanku di bagian akun, itu sudah ada lamaran di mana sudah terdaftar untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Nanti di sini teman-teman untuk selanjutnya silakan cek di sini. Saya izin 5 menit mendemonstrasikan kali ya, Fokus atau Mbak Faiko. Silakan Mas Martin. Oke, di sini saya coba demonstrasi. Dan saya kira nanti kalau ada pertanyaan aja Mas Martin, karena mahasiswa saya kira udah masuk-masuk tinggal memilih ya. Waktunya nanti nggak cukup. Oh gitu. Mas Martin. Saya mengikut saja Pak. Dokumen aja Pak. Tapi mungkin dokumen mungkin bisa ya. Iya dokumen. Ya ini tadi pulau karena saya mungkin cepat saja ya Mbak Faiko. Karena saya dari alamat KTP saya Sumatera dan saya kuliah di Jawa, jadi Sumatera dan Jawa tidak muncul. Misal saya mau ke Maluku, Papua, pilihan pertama saya, pilihan kedua saya mau ke NTB, pilihan tiga saya mau ke Sulawesi. Ini list priority yang akan saya tujuan dari pulau perguruan tingginya. Untuk mata kuliah ini seperti yang saya katakan tadi, ini bisa berdasarkan perguruan tinggi, misalnya Patimura, Universitas Patimura misalnya. Nah, ini dari Universitas Patimura, ini ada semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Patimura. Ini bisa juga dicari berdasarkan prodi dan nama mata kuliah itu sendiri. Silakan dipilih oleh teman-teman misalnya ini. Nah, maka akan dijelaskan sini ada juga FPS-nya dan waktunya. Silakan pilih. Tapi ingat di sini waktunya itu ada zona waktunya WIT, WIB, dan WITA. Silakan sesuaikan. Oke, untuk unggah berkas tadi yang dikatakan Mbak Faiko di sini. Yang pertama yaitu ada keterangan sehat, itu bisa dari puskesmas ataupun rumah sakit, silakan diupload. Kemudian rekomendasi PT asal. Di sini formatnya udah ada, tapi di sini nanti teman-teman menyertakan juga pilihan mata kuliah yang telah teman-teman ambil untuk ditandatanganin oleh dari Kaprodi atau tingkat lainnya. Kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali, karena nanti kan teman-teman akan ditempatkan ke pulau lainnya, jadi jauh, jadi teman-teman harus menerima dan disetujui oleh orang tua dari teman-teman sendiri. Kemudian surat fakta integritas, ini ada formatnya, silakan diikuti. Kemudian sertifikat prestasi mahasiswa minimum tingkat provinsi, ini tidak wajib, tapi akan lebih baik jika teman-teman mengupload ini. Lebih kurang seperti itu, tinggal isi komitmen, centang. Bisa dikirim kalau teman-teman ini. Lebih kurang seperti itu, Prof. Kis, Mbak Faiko, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.